ketika Kiai Haji Mahruz Ali menjadi Rais Syuriah NU Jawa Timur. Kala itu, PKI menuduh NU ingin mendirikan negara Islam. Fitnah besar yang menyebut Nahdlatul Ulama akan membentuk negara Islam Indonesia atau NII terus muncul hingga akhir tahun 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok ulama yang mumpuni dan pejuang sejati. Beliau adalah Kiai Haji Mahruz Ali. Kiai Haji Mahruz Ali lahir di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Nyai Hasinah binti Kiai Said pada tahun 1906 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau dikenal dengan nama Rushdi dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran. Sifat kepemimpinan beliau sudah nampak saat masih kecil. Sehari-hari beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarga. Beliau diasuh oleh ayah sendiri, Kiai Haji Ali, dan sang kakak kandung, Kiai Afifi. Beliau gemar menuntut ilmu, terutama ilmu hadis dan ilmu nahwu sharaf. Di usia remajanya, Kiai Haji Mahruz Ali telah hafal 1000 bait nazam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan beliau pernah melakukan debat nahwu sharaf dengan seorang Habib dari Yaman. Suatu ketika, kakaknya mengadakan lomba hafalan dan pemahaman kitab Alfiyah. Namun Kiai Haji Mahruz Ali kalah dan merasa malu dengan keluarganya. Hingga akhirnya Kiai Haji Mahruz Ali pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada keluarganya. Dan tentu saja membuat sedih sang ibundanya, Nyai Hasinah. Maka sepanjang hari, ibunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya yang meninggalkan rumah dan keluarganya dijadikan ulama yang alim. Saat berusia 18 tahun, beliau melanjutkan pencarian ilmu ke pesantren Panggung, Tegal, Jawa Tengah, asuhan Kiai Mukhlas, kakak iparnya sendiri. Disinilah kegemaran belajar ilmu nahwu Kiai Haji Mahruz Ali semakin teruji dan mumpuni. Selain itu, Kiai Haji Mahruz Ali juga belajar silat kepada Kiai Balya, ulama jawara pencak silat asal Tegal Gubuk, Cirebon. Pada saat mondok di Tegal inilah Kiai Haji Mahruz Ali menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 Masehi. Pada tahun 1929 Masehi, Kiai Haji Mahruz Ali melanjutkan ke pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah, asuhan Kiai Haji Khalil. Saat Kiai Haji Mahruz Ali hendak menimba ilmu di sana, begitu memasuki gerbang pondok, disambutlah beliau oleh para santri yang telah berbaris. Bercampur heran, Kiai Haji Mahruz Ali tetap melangkah memasuki pondok. Belakangan, diketahui bahwa telah tersiar kabar bahwa di Pondok Kasingan akan kedatangan seorang ahli hadis bernama Mahruz Ali. Sambutan yang luar biasa dari para santri tidak membuat dirinya besar kepala. Di samping menimba ilmu kepada sang kiai, beliau juga mengajar para santri. Maka tak heran bila Kiai Haji Mahruz Ali diangkat menjadi lurah pondok. Hampir 5 tahun menimba ilmu di Pondok Kasingan. Kemudian Kiai Haji Mahruz Ali meminta izin kepada gurunya untuk pulang ke rumah. Ketika sampai di rumahnya di Gedongan, Kiai Haji Mahruz Ali lagi-lagi mendapat sambutan dari para santri dan keluarganya dengan penuh penghormatan. Para santri dibuatnya kagum dengan kecerdasan Kiai Haji Mahruz Ali dalam memahami kitab Alfiyah. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan futuh,
pembuka hati dan ilmu berkat doa, munajat, dan riyadhah sang ibundanya, Nyai Hasinah, kepada dirinya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, tak puas dengan bekal ilmu yang dimiliki, Kiai Haji Mahrus Ali meminta izin kepada ibundanya untuk menimba ilmu di pesantren Lirboyo, asuhan Kiai Haji Abdul Karim. Karena sudah punya bekal ilmu yang mumpuni, Kiai Haji Mahrus Ali berniat tabarukan di pesantren Lirboyo. Namun beliau malah diangkat menjadi pengurus pondok dan ikut membantu mengajar. Bermula pada tahun 1936, Kiai Haji Mahrus Ali belajar di Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim. Melihat kecerdasan yang dimiliki Kiai Haji Mahrus Ali, membuat gurunya terkagum-kagum dan jatuh hati kepada Kiai Haji Mahrus Ali. Selama nyantri di Lirboyo, beliau dikenal sebagai santri yang tak pernah letih mengaji. Jika waktu libur tiba, maka akan beliau gunakan untuk tabarukan dan mengaji di pesantren lain, seperti Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Watu Congol Muntilan Magelang, asuhan Kiai Haji Dalhar, dan juga pondok pesantren di daerah lainnya seperti Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Sarang, dan Lasem Rembang. Kiai Haji Mahrus Ali mondok di Lirboyo tidak lama, hanya sekitar 3 tahun. Namun karena kealimannya, kemudian Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap menjodohkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Zainab tahun 1938 Masehi. Pada tahun 1944 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mengutus Kiai Haji Mahrus Ali untuk membangun kediaman di sebelah timur komplek pondok. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, Kiai Haji Mahrus Ali bersama dengan Kiai Haji Marzuki Dahlan meneruskan tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, kemajuan pesat dicapai oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Santri berduyun-duyun untuk menuntut ilmu dan mengharapkan barokah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali. Bahkan di tangan Kiai Haji Mahrus Ali lah, pada tahun 1966, lahirlah sebuah perguruan tinggi yang bernama IAIT atau Institut Agama Islam Tribakti. Lirboyo sendiri diambil dari nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Madya, Kediri, Jawa Timur. Di desa inilah telah berdiri hunian atau pondokan para santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Ponpes Lirboyo sendiri berdasarkan catatan berdiri pada tahun 1910 Masehi. Dalam perjalanan sejarahnya, Ponpes Lirboyo juga turut membantu pergerakan melawan penjajah kolonial Belanda. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Pesantren Lirboyo merupakan pondok pesantren yang memiliki sejarah panjang dan memiliki peran besar dalam sejarah memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Pondok pesantren ini juga memiliki kisah perjuangan yang melegenda saat awal kemerdekaan Indonesia. Pada bulan September 1945, ketika tentara sekutu datang ke Indonesia dengan menggunakan nama tentara Nica, hal itu lalu membuat para kiai HBNU, yaitu sebutan sebelum PBNU, memanggil seluruh ulama di Jawa dan Madura membicarakan hal ini di kantor HBNU Jalan Bubutan, Surabaya. Dalam pertemuan ini, para ulama mengeluarkan resolusi perang Sabil, yaitu perang untuk melawan Belanda dan kaki tangannya dengan hukum fardu ain. Rupanya keputusan inilah yang menjadi motivasi para ulama dan santrinya untuk memanggul senjata ke medan laga, termasuk pesantren Lirboyo. Tepat pada pukul 10 malam, berangkatlah para santri Lirboyo sebanyak 440 orang
menuju ke tempat sasaran di bawah komando Kiai Haji Mahrus Ali dan Mayor Haji Mahfud. Sebelum penyerbuan dimulai, seorang santri yang bernama Syafi'i Sulaiman, yang pada waktu itu berusia 15 tahun, menyusup ke dalam markas Dai Nippon yang dijaga ketat. Maksud tindakan itu adalah untuk mempelajari dan menaksir kekuatan lawan. Setelah penyelidikan dirasa sudah cukup, Syafi'i segera melapor kepada Kiai Haji Mahrus Ali dan Mayor Haji Mahfud. Saat-saat menegangkan itu berjalan hingga pukul 1 dini hari dan berakhir ketika Mayor Mahfud menerima kunci gudang senjata dari komandan Jepang yang sebelumnya telah diadakan diplomasi panjang lebar. Dalam penyerbuan itu, gema takbir Allahu Akbar berkumandang menambah semangat juang para santri. Saat datangnya Jenderal Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Pelabuhan Tanjung Perak, stabilitas kemerdekaan mulai nampak terganggu, terutama di daerah Surabaya. Terbukti pada tanggal 28 Oktober 1945, para tentara sekutu ini mulai mencegat pemuda di Surabaya dan merampas mobil milik mereka. Puncaknya adalah mereka menurunkan bendera merah putih yang berkibar di Hotel Yamato dengan bendera Belanda. Selang beberapa lama, Mayor Haji Mahfud melapor kembali kepada Kiai Haji Mahrus Ali di Lirboyo bahwa tentara sekutu yang memboncengi Belanda telah merampas kemerdekaan dan Surabaya banjir darah pejuang. Maka Kiai Haji Mahrus Ali mengatakan bahwa kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemudian Kiai Haji Mahrus Ali menginstruksikan kembali kepada santri Lirboyo untuk berjihad kembali mengusir tentara sekutu di Surabaya. Hal ini disampaikan lewat Agus Suyuti, maka dipilihlah santri-santri yang tangguh untuk dikirim ke Surabaya. Dengan mengendarai truk besar, para santri Lirboyo di bawah komando Kiai Haji Mahrus Ali berangkat ke Surabaya. Meskipun hanya bersenjatakan bambu runcing, mereka bersemangat berjihad menghadapi musuh. Santri yang dikirim waktu itu berjumlah 97 santri. Peristiwa itu belakangan dikenal dengan Perang 10 November. Hal ini juga menjadi embrio berdirinya Kodam 5 Brawijaya. Selain itu, Kiai Haji Mahrus Ali juga berkiprah dalam penumpasan PKI di sekitar Kediri. Kiai Haji Mahrus Ali juga mempunyai andil besar dalam perkembangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau diangkat menjadi Rais Syuriah NU Jawa Timur selama hampir 27 tahun, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi anggota Mustasyar PBNU pada tahun 1985 Masehi. Ketika Kiai Haji Mahrus Ali menjadi Rais Syuriah NU Jawa Timur, kala itu PKI menuduh NU ingin mendirikan negara Islam. Fitnah besar yang menyebut Nahdlatul Ulama akan membentuk negara Islam Indonesia atau NII terus muncul hingga akhir tahun 1960. Kabar bohong itu menyebut GP Ansor telah mempersiapkan diri membentuk NII dengan membuat surat ikrar berstempel salah satu ranting GP Ansor di Surabaya. Bahkan fitnah yang dilancarkan itu telah sampai ke Istana Negara. Rais Syuriah NU Jawa Timur kala itu, Kiai Haji Mahrus Ali, dengan tegas membantah kabar tersebut. Beliau menyatakan bahwa fitnah dan tuduhan murah seperti itu sudah lama dilancarkan oleh PKI sebelum peristiwa G30S dan terus dipasarkan. Mengingat fitnah itu terus dihembuskan sampai mendapat respon dari Presiden Soekarno, pengasuh pesantren Lirboyo ini kemudian membuat surat bantahan yang disebar ke seluruh pengurus NU di Jawa Timur. Surat itu menyebut dalam semua kabar itu berasal dari PKI. NU, kata Kiai Mahrus Ali, tidak pernah memimpikan
apalagi berniat membentuk negara Islam. NU akan setia terhadap negara Pancasila sampai akhir zaman dan patuh terhadap Presiden Soekarno. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, selain kisah di atas, terdapat kisah teladan, yaitu ketika Kiai Haji Mahrus Ali menyuruh santrinya berjualan bambu. Di awal tahun 80-an, seorang santri Lirboyo Kediri yang telah tamat mondoknya sowan kepada Kiai Haji Mahrus Ali untuk pamitan sekaligus mohon saran selain mengaji. Apa yang harus dilakukan? Kiai Haji Mahrus Ali memberi saran, selain mengaji, santri tersebut disarankan agar menjual bambu. Sampai di rumah, selain mengaji, santri tersebut juga menjual bambu. Dan alhamdulillah, hasil menjual bambu sangat melimpah sehingga bisa berangkat haji. Beberapa waktu kemudian, usaha bambunya surut sehingga harus ditinggalkan dan beralih jual beli mobil dan rental yang pada masa itu belum banyak dilakukan oleh orang. Sempat besar dan laris, tiba-tiba dalam waktu yang singkat usaha rental dan jual beli mobilnya kolaps. Di tengah kegundahannya, santri itu pun sowan kepada Kiai Mahrus Ali dan menceritakan kondisinya. Akhirnya kepada sang santri, Kiai Haji Mahrus Ali dawuh, "Lawong kowe tak omongi dodol pring, kok mbok tinggal ganti dodol mobil. Masalah dodolan sepi iku wis biasa. Yaitu kamu sudah tak bilangin untuk jualan bambu, tetapi malah ditinggal, berganti dengan jualan mobil. Masalah jualan itu sepi adalah hal yang biasa." Tentunya Kiai Haji Mahrus Ali sebagai sosok yang alim dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak karomah. Yang pertama, menghentikan hujan. Kisah ini diriwayatkan oleh Gus Anwar Iskandar, Ketua Tanfidiyah NU Kodia Kediri, bahwa Kiai Haji Mahrus Ali adalah seorang ulama karismatik di kalangan NU yang memiliki karomah. Dikisahkan bahwa ketika itu gedung-gedung IAIT atau Institut Agama Islam Tribakti akan diresmikan penggunaannya. Ribuan santri, ulama, dan pejabat memenuhi kampus. Beberapa santri berdiri membentuk pagar menyambut Menteri Agama. Akan tetapi, suasana pun berubah. Langit Kediri yang pagi itu cerah, mendadak mendung, dan kemudian hujan pun turun. Sementara itu, Menteri Agama sudah berada di Kediri, istirahat sejenak di kantor wali kota. Panitia tampak gundah. Seiring dekatnya waktu peresmian, hujan semakin deras. Lain halnya dengan Kiai Haji Mahrus Ali. Beliau justru kelihatan tenang. Mendengar rombongan Menteri Agama menuju kampus, beliau pun penuh dengan percaya diri maju ke panggung. Dan ketika itu, Kiai Haji Mahrus Ali dawuh, "Para santri, mari kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Kita minta agar hujan dihentikan," pinta beliau. Beliau kemudian berdoa dan hadirin mengamini. Tidak lebih dari 5 menit, hujan tiba-tiba berhenti. Langit Kediri kembali cerah. Seiring itu, rombongan Menteri Agama sampai di tempat acara. Kurang lebih 1 jam, acara peresmian berlangsung. Menteri Agama meletakkan batu pertama pembangunan musola kampus. Usai acara diiringi sholawat Nabi SAW, rombongan bertolak kembali ke Balai Kota Kediri. Hadirin belum sempat angkat kaki, hujan deras tiba-tiba kembali mengguyur kota Kediri yang tadi cerah sebentar. Pembicaraan santri Lirboyo bukan lagi tertuju gedung baru kampus atau pidato menteri, namun ihwal hujan yang sempat tertahan oleh doa beliau. Bagi santri baru, peristiwa itu sungguh menakjubkan. Peristiwa itu membuat santri baru kagum dan hormat kepada pengasuhnya. Akan tetapi, bagi Kiai Halimi, kisah seperti itu bukanlah hal yang baru. Karomah yang kedua adalah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo
merokok di mobil yang tenggelam di Bengawan Solo. Ketika itu Kiai Haji Mahrus Ali bersama dengan rombongan tengah melintas di Sembayat, Gresik. Nahas, sopir mengantuk sehingga mobil yang ditumpanginya Kiai Haji Mahrus Ali tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Disebut Bengawan karena Bengawan Solo memang sungai yang besar, lagi dalam. Bahkan pada masa lalu, Bengawan Solo dilintasi kapal-kapal dagang berukuran besar. Alhasil, mobil pun tenggelam bersama dengan seluruh penumpangnya, termasuk Kiai Haji Mahrus Ali. Anggota rombongan yang berada di mobil lainnya pun khawatir bukan kepalang. Itu termasuk Bupati Gresik yang turut berkonvoi, namun beda mobil. Lantaran sulitnya evakuasi, akhirnya mereka berinisiatif mendatangkan derek dari Surabaya. Padahal perjalanan derek menuju lokasi memakan waktu beberapa jam. Selama itu pula, tak ada yang bisa dilakukan terkecuali berdoa. Memang Kiai Haji Mahrus Ali dikenal sebagai ulama yang punya daya linuwih atau karomah. Secara nalar, dalam kondisi tenggelam beberapa jam, maka orang yang tenggelam dan tak bisa bernafas akan meninggal. Begitupun spekulasi anggota rombongan dan masyarakat sekitar. Beberapa waktu kemudian, sampailah mobil derek di Sungai Bengawan Solo. Operator langsung mengait mobil dan langsung menarik mobil yang ditumpangi oleh Kiai Haji Mahrus Ali. Bukannya kabar duka yang terpampang di depan mata, mereka justru menyaksikan seluruh penumpang selamat. Tak ada setetes pun air yang masuk ke dalam mobil. Sampai di atas, pintu mobil dibuka. Kiai Haji Mahrus Ali malah sedang merokok. Ternyata merokok menghidupkanmu, tidak membunuhmu. Canda Kiai Haji Kalwani, Sohibul Hikayat. Karena keanehan tidak ada air yang masuk ke mobil Mbah Mahrus, sampai-sampai dimuat di Jawa Pos dan Surabaya Pos dengan judul "Ada Kiai Anti Air". Karomah yang ketiga, Kiai Haji Mahrus Ali mampu membaca isi hati santrinya. Saya pernah ikut ngaji Fathul Wahab dan tafsir Yasin kepada Kiai Mahrus, tutur Kiai Haji Fatoni Syihabuddin Cirebon. Di masa itu, saya sering menyiapkan bangku, bantal, dan sajadah beliau untuk mengaji. Suatu hari, beliau duduk tepat di belakang Kiai Haji Mahrus Ali. Diam-diam beliau mencoba mengintip dan melihat kitab Kiai Mahrus. Saya penasaran, seperti apa sih isi kitab beliau? Meskipun beliau benar-benar alim dalam ilmu fikih, ternyata kitab beliau masih dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang berisikan keterangan. Tiba-tiba, alangkah kagetnya saya, beliau seketika itu menghentikan bacaannya. Waktu yang diumpamakan pedang itu, meski sepersekian, menghunus sangat dalam di hati Fatoni muda. Nek wong pinter iku biasane tulisane elek. Kalau orang pinter itu, biasanya tulisannya jelek. Kalimat itu diucapkan Kiai Haji Mahrus Ali begitu saja, sembari lalu. Namun justru kalimat itu tertanam benar di benak dan ingatan beliau. Karena tutur beliau sangat mengenang hari itu. Saat saya melihat tulisan beliau itu, dalam hati saya bergumam bahwa tulisan beliau juga tidak terlalu bagus. Padahal saat saya mengintai tulisan beliau, posisi beliau sedang menghadap ke barat, dan saya rasa beliau tidak mengetahui kalau saya mengintainya. Demikianlah beberapa karomah yang dimiliki Kiai Haji Mahrus Ali. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 1985 Masehi, sang istri tercinta, Nyai Haji Zainab berpulang ke rahmatullah karena sakit tumor kandungan yang telah lama diderita. Sejak saat itulah kesehatan Kiai Haji Mahrus Ali mulai terganggu. Bahkan, banyak yang tidak tega melihat Kiai Haji Mahrus Ali terus-menerus larut dalam kedukaan.
Banyak yang menyarankan agar Kiai Haji Mahrus Ali menikah lagi supaya ada yang mengurus beliau. Namun dengan sopan beliau pun menolaknya. Hingga puncaknya pada hari Sabtu sore, tanggal 18 Mei 1985, kesehatan beliau benar-benar terganggu. Bahkan setelah opnam selama 4 hari di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, beliau dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. 8 hari setelah dirawat di Surabaya, tepatnya pada hari Ahad, malam Senin, tanggal 6 Ramadan 1405 Hijriah atau 26 Mei 1985 Masehi, Kiai Haji Mahrus Ali berpulang ke rahmatullah. Beliau wafat di usia 78 tahun. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah kisah perjuangan perjalanan hidup Kiai Haji Mahrus Ali. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.